Halo, selamat pagi Bu Fatima. Ya, pagi. Siap Ibu? Sudah siap? Siap Ibu. Bismillah izin mulai ya Bu. Ya, mulai. Silakan aja. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Mbah-mbah semuanya. Sesuai kesepakatan kita kemarin, pada ini kita akan melakukan diskusi ya mengenai pendidikan kesehatan tentang diet rendah garam pada penderita hipertensi. Alhamdulillah kita bisa menepati janji kemarin ya. Nanti prosedurnya saya memaparkan materi, menjelaskan. Nanti setelah itu Bapak Ibu boleh bertanya. Nah, izin ini ada dosen saya, Ibu Fatima dari Universitas Ya, Trenggalek. Assalamualaikum, Mbak. Ibu Fatima izin ini ada Mbah saya, kemudian Nyonya Nyonya Zubaidah itu yang di tengah, pasien kelolaan saya, kemudian ada Mbah saya juga yang sebelah kiri, itu Mbah Yono juga, kemudian anak-anaknya. Eh, kita mulai sekarang ya Bu ya, nanti sekitar 10 Ya. menit pemaparannya. Siapkan materinya dulu. Oke, berbicara dengan diet rendah garam, apakah Bapak Ibu, Mbah-mbah semuanya ini sebelumnya pernah mengikuti atau mendapatkan penyuluhan tentang diet rendah garam? Pak, Bu, sudah belum? Sudah pernah? Sudah atau belum? Oh, sudah. Eh, apa itu diet rendah garam itu apa, Bu? Tensi tinggi. Oh, berarti mengurangi garam ya. Tapi kaitannya dengan untuk tekanan darah tinggi, sudah begitu paham belum? Belum. Belum ya. Oke. Oke, maka dari itu sesuai janji kemarin, kita akan memulai membahas tentang diet rendah garam untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Eh, Kemarin Bapak Ibu sudah tahu ya, tekanan darah tinggi itu di mana tekanan darahnya itu lebih besar atau sama dengan 140 ya. Tekanan sistolik itu tekanan yang di atas ya Bu, 140. Kemudian diastolik itu yang di bawah ya. Kemarin kan pengkajiannya tensinya pakai digital itu 160/90 ya Bu. Dan minimal dilakukan pengukuran 2 kali berturut-turut gitu ya. Di mana memang untuk jumlah pasien darah tinggi di dunia itu, bahkan di Amerika tuh 50 juta jiwa ya. Di Indonesia juga menurut riset kesehatan dasar Indonesia itu tahun 2018 ternyata menunjukkan angka kejadian yang lebih tinggi ya dibanding tahun 2013, itu lebih meningkat 34,1% gitu ya. Nah, faktor risiko tekanan darah tinggi itu ada beberapa faktor penyebab, itu ada merokok, kelebihan berat badan, kemudian kurang olahraga, kemudian ini yang akan kita bahas, di mana salah satu faktornya adalah konsumsi natrium berlebih akibat garam dapur. Nah, gejalanya kemarin udah kita bahas ya, sakit kepala, berdebar-debar, sesak, ya, migrain, udah tersinggung gitu ya. Komplikasinya juga udah kita bahas kemarin, bisa jantung, bisa sakit ginjal, bisa stroke ya, atau mungkin matanya pandangannya kabur ya gitu. Nah,
Penatasan darah tinggi itu salah satu dengan di lain obat-obatan, di sampingnya itu adalah perubahan gaya hidup. Jadi ketika obat-obatan itu sudah diberikan, tapi perubahan gaya hidupnya itu tidak berubah, otomatis eh, bisa jadi itu tidak efektif ya Bu ya. Nah, perubahan gaya hidup salah satunya adalah eh, diet rendah garam. Nah, apa itu diet rendah garam? Jadi diet rendah garam itu ternyata adalah benar yang dikatakan Bapak Ibu tadi ya, membatasi konsumsi garam terutama garam dapur ya, di mana sehari itu total adalah maksimal 6 gram gitu ya. Kemudian kenapa sih garam bisa menyebabkan tekanan darah tinggi? Ternyata garam atau natrium itu dapat mengikat cairan tubuh sehingga menimbulkan penimbunan cairan dalam jaringan tubuh, kemudian menjadikan beban jantung meningkat, terjadilah tekanan darah meningkat ya. Nah, manfaat diet rendah garam salah satunya adalah menghilangkan penimbunan air di jaringan tubuh ya. Otomatis ketika airnya berkurang maka menurunan tekanan darah ya. Nah, syarat-syarat diet rendah garam pertama itu cukup zat tenaga atau kalori ya, kemudian zat pembangunan protein, zat pengatur vitamin dan mineral. Jadi di rendah garam itu tetap unsur-unsur keperluan tubuh kita tuh harus terpenuhi ya. Ada vitamin, ada kalori, kemudian bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penderita ya. Disesuaikan dengan kondisi mbahnya. Kalau misalkan mbahnya ada memang beberapa zat makanan atau makanan yang perlu dikonsumsi ya, jangan terlalu ekstrim gitu ya. Kemudian jumlah garam yang diperbolehkan disesuaikan dengan berat atau tindaknya darah tinggi. Nah, di sini ini macam-macam dan indikasi pemberian garam untuk penderita darah tinggi. Nah, ternyata itu ada 3 macam ya Pak Bu ya. Yang pertama ada diet rendah garam 1. Dalam pemasakan itu tidak ditambahkan garam dapur sama sekali ya. Jadi makanan tinggi natrium dihindarkan. Makanan ini diberikan kepada penderita dengan hipertensi berat, diastol lebih dari 125 mm hektogram ya. Jadi diastol itu yang di bawah ya Bu. Jadi ketika misalkan Ibu atau mbahnya itu tensinya misal 180/130, itu berarti kan sudah di atas, diastolnya di atas 125, otomatis di rendah garam yang dilakukan adalah di rendah garam 1. Jadi tidak boleh mengkonsumsi garam dapur sama sekali. Nah, kemudian di sini ada di rendah garam 2, di mana pemberian makan sehari sama dengan di rendah garam 1 ya. Tapi dibolehkan menggunakan 1/4 sendok teh garam dapur ya. Nah, di rendah garam 2 ini diindikasikan untuk penderita dengan hipertensi sedang atau diastol lebih besar atau sama dengan 114 ya. Jadi ketika mungkin 110 gitu ya, itu bisa rendah garam 2 atau 1/4 sendok teh garam per hari ya Bu ya, yang bisa ditambahkan dalam makanan sehari-hari Ibu. Kemudian diet rendah garam 3. Nah, pemberian makanan sehari sama dengan diet rendah garam 1. Ya, tidak memberikan garam sama sekali, tapi juga diperbolehkan menggunakan setengah sendok teh atau 2 gram garam dapur ya. Di mana makanan diberikan kepada penderita dengan darah tinggi diastolnya tuh 100 gitu. Lebih besar atau sama dengan 100. Ya kemarin kan mbahnya kan 160/90. Jadi bisa menggunakan di rendah garam 3. Jadi sehari itu bisa sekitar setengah sendok teh ya atau 2 gram gitu, garam dapur ya. Nah, ini diet atau bahan makanan yang bisa diberikan sehari-hari ya. Ini dalam ukuran rumah tangga yang bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Ini misal beras itu 350 gram atau 5 gelas nasi ya. Ukuran rumah tangga ya. Dagingnya tuh 100 gram atau 2 potong sedang. Telurnya tuh 1 butir. Telur juga yang bagus itu putih telurnya ya Bu ya. Ya Mbah ya. Kemudian tempe itu 4 potong sedang.
kemudian kacang hijau 2,5 sendok makan ya. Kemudian sayuran 2 gelas ya kalau dalam ukuran rumah tangga. Minyak itu 2,5 sendok makan atau buah itu 2 buah ya. Buahnya bebas, gula pasir itu 2 sampai setengah sendok makan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin menu makanan ini bisa dilihat di sini ya. Nah, pembagian makanan sehari itu gimana? Ini ada pagi, siang, dan sore. Ya, ini ya ada beras 1 gelas di pagi hari, telur 1 butir di pagi hari, sayuran setengah gelas ya di pagi hari, minyak setengah sendok makan di pagi hari, gula pasir 1 sendok makan di pagi hari, kemudian siang dan sore bisa kita variasi ya. Ada beras, daging, tempe ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ternyata lebih bagus juga ketika jam 10 tuh extra puding ya. Misalkan bikin bubur kacang hijau kan di rumah banyak ya kedelai kacang hijau ya. Nah, nih makanan yang diperbolehkan dan tidak boleh diberikan. Bahan makanan ya, sumber. Jadi seperti yang disebutkan di awal tadi, jadi walaupun dihit garam itu tapi tetap tubuh kita itu harus berhak mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Ini boleh diberikan ada sumber karbohidrat arang, misal hidrat arang ya. Ada beras, kentang, singkong itu boleh diberikan ya. Sumber protein itu ada daging, ikan, telur, boleh. Kemudian semua kacang-kacangan, kemudian semua sayuran segar, semua buahan segar, minyak margarin tanpa garam gitu ya, semua bumbu segar dan kering yang tidak mengandung garam dapur, kemudian teh dan minuman botol ringan. Nah, yang nggak boleh diberikan apa? Ada roti, biskuit, dan kue yang dimasak dengan garam dan soda. Jadi, pokoknya yang mengandung garam tuh nggak boleh ya, Bu ya, dikurangin ya. Otak, keju, abon, dan makanan yang diawetkan dengan garam ya. Kemudian keju, kacang tanah, dan hasil atau yang olahannya itu dimasak dengan garam gitu ya. Sayur yang diawetkan dengan garam, buah-buahan itu yang dikaleng-kaleng itu juga nggak boleh ya. Nah, garam dapur atau baking powder soda ya, kemudian kecap, tauco itu juga nggak boleh ya. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Nah, Bapak Ibu, gimana? Ada pertanyaan, Mbah? Nggih, pada tanya apa, Mbah? Dikurangi jadi enak. Iya, nggak enak ya. Jadinya, iya kemarin katanya kalau dikurangi jadi rasanya hambar ya. Iya, tapi ya mau nggak mau gitu ya. Ini kan soalnya tensinya tinggi. Kalau misalkan nggak dikurangi nanti menambah resiko darah tinggi gitu. Ada pertanyaan, Mbak, Bapak, Ibu? Kalau enggak saya yang tanya ya. Iya. Ada? Cukup. Cukup ya. Jadi saya sekarang evaluasi saya yang tanya ya. Jadi tujuan apa namanya rendah garam tuh apa, Pak Bu, Mbak? Rendah garam untuk mengurangi garam sehingga tensinya menurun. Oh iya benar ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Tadi makanan yang dihindari apa aja contohnya? Yang diawetkan. Yang diawetkan. Roti, biskuit. Iya, yang diawetkan dengan garam ya, gitu. Abon gitu ya. Oke, saya rasa cukup pemaparan dari saya. Besok kita ketemu lagi ya Pak Bu ya. Besok itu kita membahas tentang faktor resiko yang ada di rumahnya Mbah Jubaidah. Nanti terkait penyakitnya darah tinggi gitu ya. Jangan sampai faktor lingkungan yang ada di rumahnya Mbah Jubaidah itu mengakibatkan cedera gitu ya, tentang modifikasi lingkungan ya. Besok kita bahas bareng-bareng ya. Oke, saya rasa cukup.
Oke. Izin Ibu Fatima sudah selesai. Ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Cukup. Coba kalau ditanya nanti satu kalau dibuat 1 sendok garamnya bagaimana coba? Atau setengah sendoknya? Oh iya, pengaturan 1 sendok atau setengah sendok garamnya ya Ibu ya. Jadi ketika masak, jadi kita hanya boleh menambahkan garam 1 sendok teh gitu dalam masakannya gitu, dalam per hari gitu Ibu. Ya, Ah, iya. bisa nggak? Bisa Bapak Ibu? Ya, Ada nggak sendok tehnya ada nggak di rumah? ada banyak. Iya, harus diukur ya. Iya. Ya, Masnya nggak punya ini contoh sendoknya, Mas? Aduh, enggak ada Ibu, maaf Ibu. Oh, enggak. Iya. 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 Oke, Sendok terus yang kecil ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada ya di rumah ya. Ya Ibu. iya. Heeh. Dan bukan hanya garam dapur ya, tapi makanan-makanan yang asin maupun makanan manis, kalau dia ada garamnya itu nggak boleh. Misalnya kayak apa namanya kue-kue. Ya tadi contohnya apa? Kalau mau snack makannya apa? Contohnya tadi? Biasanya kalau di kampung makanannya itu dari ubi. Enggak, yang dipaparkan tadi Makan apa? Ibu. Bubur kacang hijau ya? Iya Ibu, jam 10. Ya, makan bubur kacang hijau boleh. Makan buah boleh nggak makan buah? boleh. Ikan boleh. Buahnya buah apa yang boleh? Buahnya buah. Buah apa aja Pak Ayo Bu Mbak tadi? makan buah nggak? Makan. Buah Tapi pisang. pisang, banyak di sini pisang. Makannya apa? Buah pisang. Ya, pisangnya jangan digoreng ya. Iya. Ya, baik Mas. Kalau sudah selesai. Iya, baik Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat ya, Mbak-mbak ya. Iya. Nuwun. Terima Iya. kasih. Makasih Ya. Ibu Fatima. Saya live duluan ya. Siap Ibu, makasih Ibu. Oke, Assalamualaikum Ibu. Ya, sama-sama. Salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah habis rampung. Orang genah ya suaranya ya. Soal Kurang gue. Kayak sini. kurang uyah ya. Aku Baik, bisa baik. ora apa-apa. Iya. Tapi nyuci budek ya. Nggak apa-apa Mbak. Yang penting makasih udah dibantu ujian. Semoga pada sehat. Amin. Maaf ya wis pada mulai umur tambah malah imam burung bisa nyeneng nah. Kalau ngomong dari kok, Iya, bu kapan ya? Tambah kasih. Ini budek. Ini sampun, makasih ya, maaf. Lagi pada datang mriko. Lagi nonton TV. Ini sampun ya. Ya. Makasih, maaf ya.